Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil-Islam ومن يضلل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang halal dan haram dalam pernikahan. Kita sudah jelaskan ya masalah talak, kemudian ya klasifikasi talak tersebut. Kemudian kita juga jelaskan ada hak bagi perempuan untuk minta dilepaskan dari ikatan pernikahan, namanya khulu' atau talak tebus. Kemudian yang terakhir kemarin kita jelaskan ya masalah fasakh, ya dipaksa berpisah oleh keputusan hakim. Nah, berikutnya adalah masalah iddah. Iddah tersebut adalah masa menunggu yang ditetapkan oleh syara' bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Masa iddah hanya berlaku bagi wanita yang telah digauli oleh suaminya, sedangkan wanita yang dicerai hidup suaminya sebelum digauli maka tidak ada iddah baginya. Jadi masa iddah ini akan ada ketika ada akad yang sah dalam pernikahan. Kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika terjadi cerai baik hidup maupun mati, ada masa yang disebut masa menunggu, di mana wanita tersebut tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain sampai masa iddah tersebut habis. Apalagi kalau dia menikah sebelum masa iddah habis, maka secara otomatis pernikahannya tidaklah sah. Ada suami istri yang berkelahi dan bertengkar, kemudian mereka sepakat berdua untuk bercerai. Kalau dilihat dari waktu mereka bercerai, ya dengan nikah lagi, perempuan tadi ternyata masih belum lepas dari masa iddah. Nah, walaupun mungkin secara agama itu sah, walaupun nanti secara hukum undang-undang itu pasti bermasalah. Nah, ketika kita hitung ternyata masa iddahnya belum habis, dia sudah menikah dengan laki-laki lain, secara hukum ya agama itu tidak sah pernikahannya. Maka hubungan yang mereka lakukan adalah perzinahan. Nah, oleh karena itu penting bagi wanita untuk mengetahui masa iddah tersebut. Nah, kemudian masa iddah hanya dimiliki oleh seorang wanita yang punya suami. Ya, kalau punya suami tentu ada akadnya. Berarti tidak ada istilah masa iddah bagi perempuan yang berzina. Kode pedesi hamil karena akad yang sah. Ini ada satu lagi perempuan yang hamil karena perzinahan. Lalu kedua-duanya ya ketika laki-laki meninggal dunia, yang suaminya meninggal dunia dalam keadaan istrinya sedang hamil, kemudian yang berzina tadi ya juga meninggal dunia suaminya secara inyo saja, bukan secara resmi, secara hukum. Nah, ketika itu yang punya masa iddah cuma yang punya akad yang sah. Sedangkan perempuan yang hamil di luar nikah tidak ada punya masa iddah, nyonak punya suami. Walaupun rahimnya sudah ditanam oleh benih seorang laki-laki, secara biologis saja mereka bisa mengatakan mereka pasangan, tapi secara hukum syariat perempuan bukanlah istri yang laki-laki, bukanlah suami, dan anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya, dan perempuan yang
yang sedang hamil itu bahkan boleh dinikahi oleh orang yang menzinainya, karena tidak ada penghalang bagi mereka untuk menikah pada waktu itu. Yang menghalangi wanita hamil menikah kan banyak, disangkut masuk iddah sampai melahirkan. Nah, iddah itu pada wanita yang menikah secara sah. Dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kalau cari mati atau cari hidup suaminya. Sampai dia melahirkan. Aku lah samuan saja palusinan akad sah di palusinan zina. Nah, kalau seperti itu kacau, nanti masalah nasab juga akan kacau. Nah, sehingga manusia tidak ada bedanya dengan hewan ternak dalam masalah nasab keturunan. Sudah bercampur bau saja semuanya. Nah, kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-33 surat Al-Ahzab ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddah ta'tadunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamilan. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu, dan kamu minta menyempurnakannya. Yang kamu minta menyempurnakannya. Nah, jadi bagi wanita yang menikah dengan akad yang sah, dicerai oleh suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati, tetapi perempuan tersebut belum berhubungan dengan suaminya, maka wanita yang seperti itu tidak punya masa iddah. Dia menikah setahun, Ustaz. Yo, selama belum disentuh. Masa belum pernah bersentuhan? Cuci tangan dia belum. Nah, bersentuhan yang dimaksud dia melakukan hubungan. Nah, makanya kata-kata bersentuhan yang diiringi dengan kata wanita di dalam Al-Quran itu sebagian besar bermakna melakukan hubungan suami istri atau jima. Nah, makanya ada pendapat yang menyentuh perempuan membatalkan wudu, artinya dia melakukan hubungan suami istri. Karena memang di dalam Al-Quran kalau ada kata menyentuh diiringi dengan kata wanita, itu maknanya bukan makna hakiki, tetapi makna majas, yaitu bahasa sindiran dari hubungan suami istri. Nah, itu makna dari iddah, dan itu hanya bagi perempuan. Nah, jadi laki-laki tidak ada masuk iddahnya dah. Nah, jadi jangan protes ibu. Ya, kami harus sama dengan laki-laki. Nah, itu ada hikmahnya. Kenapa ada masa iddah? Nah, selanjutnya iddah dapat dikelompokkan kepada 5 macam. Ya. Di luar dari perempuan yang tidak punya masa iddah. Nah, selebihnya ada 5. Yang pertama, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri tadi menangguhkan dirinya alias beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari dia tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dia tidak boleh menikah ya sampai habis masa tersebut. Kalau dia melakukan hal tersebut sebelum habis 4 bulan 10 hari, otomatis pernikahannya tidak sah. Otomatis. Nah, perlu dong, alih Allah mengaku tidak sah, ada perlu otomatis. Apa ibu sedang salat batal dulu, otomatis salat batal. Ya pun ada harus tak cerita. Ya, karena syarat sahnya sudah dilanggar, tidak terpenuhi, maka hukum pun tidak akan ada. Nah, jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 40 hari, 4 bulan 10 hari jika tidak dalam keadaan hamil. Nah, sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ya di dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan, walaupun itu kurang dari 4 bulan 10 hari, walaupun itu kurang dari 1 bulan.
karena iddahnya sampai dia melahirkan. Bukti bahwasanya rahimnya sudah kosong, tidak ada isinya lagi, sehingga kalau ada laki-laki lain yang ingin menyiramnya, maka silakan, karena dia sendiri sudah bersih. Nah, jadi anak yang dilahirkan dinasabkan kepada bapaknya yang sudah meninggal dunia. Nah, sedangkan suami yang baru, ya kalau punya anak tentu dinasabkan kepada suami barunya. Nah, sekarang coba kalau seandainya begini, ya, ketika seorang istri melakukan hubungan dengan suaminya, kemudian dia sudah hamil 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sudah tuh cekaknya, sudah tuh pakai pisah selawaknya, yang salah hanya melapor pengadilan, susah betul, ya balik masalahnya. Nah, akhirnya perusi tadi menikah. Sebulan 2 bulan belum tentu nampak kehamilannya. Nah, ketika dia menikah, dia melakukan hubungan dengan suami keduanya. Lalu suami keduanya menyangka kalau itu adalah benihnya. Maka kacau itu. Apa zina boleh? Menikah ketika idah tujan. Ya, di antara risiko yang ingin dijaga oleh Islam adalah jangan bercampur ya nasab tersebut. Tidak bisa dalam satu rongga ada 2. Ya, tidak bisa dalam satu rahim ada 2 benih. Makanya Islam sangat menjaga ya aturan-aturan pernikahan, karena itu berdampak kepada nasab dan keturunan, berdampak kepada hukum-hukum lain. Yang ketiga, istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil. Ya, kalau tadi cerai mati, cerai hidup, dan istrinya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sama dengan nomor 2, itu sampai dia melahirkan. Ya. Sampai dia melahirkan. Tidak boleh menerima pinangan, tidak boleh menikah, tidak boleh membuat akad. Ya, akad yang maksud akad nikah. Nah, kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajaluhum ay yadhna hamlahum. Wanita-wanita yang hamil masa iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, jadi istri yang dicerai mati suaminya dalam keadaan hamil dengan istri yang dicerai hidup oleh suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya sama, yaitu sampai mereka melahirkan anaknya. Nah, kemudian yang keempat, istri yang ditalak suaminya dan dia masih berhalangan dan masa iddahnya adalah 3 kali suci. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu sampai 3 kali quru. Nah, wanita yang masih berhalangan lalu dia dicerai oleh suaminya, cerai hidup, dan dia tidak dalam keadaan hamil, masih bisa berhalangan. Ketika itu masa iddahnya adalah 3 kali quru. Quru jamak dari qur'un. Qur'un itu dalam bahasa Arab 3 maknanya. Qur'un dalam makna haid, berarti 3 kali haid. Qur'un dalam makna suci, berarti 3 kali suci. Qur'un bermakna 3 kali haid sekaligus 3 kali suci. Nah, ketiga-tiganya tentu masa menunggu tidak akan sama. Nah, berhubung pemerintah kita menetapkan bahwasanya 3 kali quru itu 3 kali suci, ya sudahlah, itu yang akan berlaku ya di daerah kita. Karena qararul hakim yarfa'u khilaf, ketetapan dari penguasa itu mengangkat perselisihan pendapat. Nah, jadi jangan dicari idolai pendapat dan diunan lain. Bukan di awal praktik, tapi ini demi kemaslahatan. Dan itu ditetapkan oleh orang yang bisa membuat undang-undang, lalu Bapak dan Ibu dipaksa untuk patuh kepada undang-undang tersebut. Nah, 3 kali suci. Ini ditalaknya. Ya, kau yang berhalangan itu suci sekali, atau berhalangan beliau suci 2 kali, itu berhalangan itu suci 3 kali, berhalangan suci beliau baru bisa. Selesai ketikanya, nah sudah bebas dari 3 kali suci. Nah, kalau 3 kali haid, sekarang dia talak dalam keadaan suci, lalu dia berhalangan 1 kali, kemudian suci, kemudian berhalangan 2 kali, kemudian suci, kemudian berhalangan, selesai, sudah lepas dari masa iddahnya. Nah, masa yang seperti itu saja tidak sama. Apalagi kalau dipakai pendapat quru itu adalah 3 kali haid dan 3 kali suci, tentu akan semakin lama.
Cuma kalau nak ada undang-undang memilih salah satu tiga pendapat, awak kan pendapat 3 kali suci, anak calon awak kan pendapat 3 kali suci, 3 kali haid, itu adalah buah masalah. Nah, seperti itu. Resikonya adalah kalau dia menikah sebelum masa itu habis, pernikahannya tidak sah, otomatis. Ya, awak dah tahu bahwa aku bisa ada tahu. Ya, awak kembali tak, dia tahu hukum-hukum menikah. Nah, itu kan salah kita lalai. Istri yang ditolak suaminya padahal dia tidak berhalangan lagi, ya, maka masa iddahnya 3 bulan. Ini firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wallati ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur." Perempuan-perempuan yang tidak berhalangan lagi di antara wanita-wanitamu, ya, jika kamu ragu-ragu tentang iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Wanita yang sedang hamil dicerai mati oleh istrinya, dicerai mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Ya. Kemudian, ya, wanita yang dicerai mati oleh suaminya dan dia dalam keadaan tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita yang dicerai hidup oleh suaminya dalam keadaan hamil itu sampai dia melahirkan. Kemudian wanita yang masih berhalangan dan tidak dalam keadaan hamil, maka itu 3 kali suci. Dan yang terakhir yang tidak berhalangan lagi, itu kalau ditalak oleh suaminya 3 bulan. Baik cerai hidup, itu cerai hidup. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Nah, itulah pembagian dari iddah. Ya. Iddah adalah masa menunggu ketika bapak mengeluarkan talak. Kalau bapak ibu, kalau bapak-bapak mengeluarkan talak 1, ya, istri yang sedang ditalak itu sedang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau bapak-bapak tidak rujuk sampai dia melahirkan, maka talak yang awalnya 1 berubah menjadi talak 3, dan talak 3 disebut talak bain, dan bainnya bain sughra. Tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru, sebagaimana dia belum pernah menikah. Nah, kalau kita talak istri kita talak 1 dalam keadaan dia tidak hamil, dan dia bisa berhalangan ketika 3 kali suci belum juga rujuk, maka ketika itu talaknya sudah 3, tetapi 3 kecil, dia tidak bisa rujuk kecuali dengan pernikahan yang baru. Tapi kalau dia rujuk dalam masa iddah, maka tidak ada akad baru, rujuk saja, ya, tidak ada masalah. Selanjutnya, kewajiban mantan suami selama masa iddah. Ketika bapak dan ibu berpisah dan ibu dalam masa iddah, maka kewajiban mantan suami ibu itu adalah memberikan nafkah, ya, berupa belanja dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak raj'i. Kalau talaknya talak 1, talaknya talak 2, ketika kita keluarkan di masa iddah, bapak tetap wajib mengeluarkan harta untuk menafkahi makan, minum, ya, pakaian, kemudian tempat tinggalnya yang bisa bapak sediakan. Itu kalau talak 1, talak 2 masih bisa balik. Nah, selama menunggu awak kerujuk atau tidak, belanja dia tu, ya, sampai 3 dia tu, makan minumnya cukupian tu. Bawa ke bagian tempat tinggal, awak tinggal di rumahnya, itu masalah. Ya, balik. Kamu dia betul tinggal di tempat istri, boleh, ada masalah ada. Dibawa ke mengamalkan hadis dah. Innaman nafaqatu was-sakana lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raja'ah. Sesungguhnya nafkah, belanja dan tempat tinggal itu diberikan kepada perempuan yang suaminya masih ada hak untuk merujuk. Nah, jadi jangan mentang-mentang jatuh talak, pak lapis saja, tak. Ya, ada kewajiban. Yang kedua, memberikan nafkah makan dan belanja serta tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak 3 dalam keadaan hamil. Kalau tadi talak raj'i, semasa dia iddah, penuhi kebutuhannya, makan, minum, tempat tinggal, belanja. Kalau dia ditalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, maka beri nafkah makan, minum, belanja dan tempat tinggal. Ya. Jadi tidak bisa
talak istri awak sedang hamil, itu biarlah, jadi makan surang-surang bayi ada di sana. Bayi yang melahirkan, di rumah, bawa ke rumah awak ada numpang di rumahnya. Dia balik. Kan tak haram sebenarnya, dia tak haram. Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Talak ayat 6. Jika istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, Pak, ketika Pak carai talak itu, kan dia berlanjut sampai yang melahirkan. Ketika lahir anak dengan dia berlanjut lagi. Jadi nak ada cerita Pak saku-saku bisa tertutup keluar tu. Ketika anak belum keluar, siapa nak dia berlanjut? Maknya. Ini kan isteri yang boleh. Yo, masa idahnya dah selesai. Mungkin capek lah selesai masa idahnya. Lainnya anak, siapa dia berlanjut? Ya Pak yo. Maknya yang dah lagi, anaknya Pak jo. Tak rugi Pak jo. Itu keluar. Maknya senang-senang saya surang jo. Apa lagi berlanjut? Aku dah sambung jaya. Kalau talak cerai lah. Tentu dia lagi anak, tentu dia lagi istri. Kalau istrinya ada hamil, dia selesai melahirkan, okey lah. Kalau Nabi masuk idahnya, okey lah. Aku anaknya, anak tentu menanggung dia. Makanya sama aja hewan ternak dia. Itu beda. Orang yang beragama dengan beragama, itu beda ilmu. Orang tak berilmu, mengangkatnya dari derajat Tuhan. Kalau dapat ilmu, justru bisa lebih rendah dan lebih hina daripada hewan ternak. Nah itu kewajiban mantan suami selama masa iddah. Kalau talaknya talak raj'i, semasuk kita semasuknya iddah, dia berlanjut, dia tinggal. Kalau dia ditalak dalam keadaan hamil dan talaknya talak hidup, selama masa hamil itu masa iddah dicukupkan pula lah dia kebutuhannya sampai dia melahirkan. Ketika melahirkan, anaknya lain dan dicukupkan kebutuhan karena yang dia lahirkan adalah anak dari apa-apa. Bahkan kalau seandainya anak tadi ibunya dah menyusulkannya, maka apa disuruh dia kamu untuk bagi upah kepadusi dan dulu mantan istri awak. Kira-kira kau pacarnya namanya pelayan nak. Itu disesuainya lagi haji tu Pak. Sembarang-sembarang kan. Sampainya menikah dengan baru. Okey lah. Aku hendak dia rasa lapih-lapih yang sangko kan nak ada hubungan dia dok. Siapa mengecat ada hubungan dia yang dilahirkannya tetap ada hubungan orang tua dan anak. Nasab tetap melekat. Kalau walaupun tidak ada hubungan suami istri, ada kewajiban yang Allah berikan kepada laki-laki ketika wanita itu yang menyusukan anak kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, memberi tempat tinggal saja bagi perempuan yang ditalak bain. Perempuannya ditalak 3, dia tidak dalam keadaan hamil, maka askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Dalam surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Kalau dia tidak hamil, maka yang akan diberikan kepada wanita tersebut ketika kita mentalaknya, talak 3, tempat tinggal saja. Kalau dia hamil, maka berlanjut, dia makan minumnya dicukupkan. Kalau talak raj'i, makan minumnya sampai tinggal dicukupkan. Talak 3, tapi dia nak hamil sampai tinggal saja. Sebagaimana sesuai dengan kemampuanmu. Jadi jangan usia padusi jadi keluar dari rumah selamanya masa iddah. Awak akan mengamalkan ayat Ustaz. Awak tinggal di rumahnya, justru awak nak keluar. Alhamdulillah. Maka sui ayat ko ketika awak talak istri awak tu bahar talak 3, dia tak dalam keadaan hamil dah.
Kecari kau, agiah tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kau, agiahnya tempat tinggal. Apa kemana-mana kan tempat kalau tinggal di tempat itu. Justru angkit lah barang dah kedua, kau mau susunan dia lebih kedua. Ya, awak nanti masih dah jadi ada misteri dah. Kan boleh dulu. Ada salah. Ya, dia awak kemana-mana gini kok. Jadi tidak boleh posisi. Ya, karena masih dalam masa idah. Itu kewajiban suami yang mentala istrinya dan apa saja yang menjadi hak istri ketika di masa idah tersebut. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kewajiban mantan istri selama masa idah. Suami ada kewajiban, istri juga ada kewajiban. Tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya selama masa iddah belum berakhir. Itu kewajibannya. Kalau tambah saya. Nah, masa iddah itu kan bisa talak 1, talak 2. Nah, tinggallah di rumah yang disediakan oleh suami ibu-ibu. Ya, selama masa iddah belum berakhir. Kemudian yang kedua, kewajiban perempuan tersebut adalah menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat atau yang bisa menimbulkan fitnah. Dia masih dalam masa iddah. Nah, tiba-tiba dia sudah bawa laki-laki ke rumahnya, atau mudah saja dia membukakan pintu untuk orang yang asing baginya, bukan mahram tetapi ajnabi. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menerima pinangan kecuali pinangan mantan suaminya untuk rujuk ketika talaknya talak raj'i. Itulah. Nah, kalau seandainya dicerai mati, ada yang mengatakan masa iddah itu juga masuk ke dalamnya masa berkabung. Ya, ihdad. Nah, masa berkabung. Tidak boleh wanita itu berhias yang bisa membawa kepada hubungan suami istri atau fitnah laki-laki dan perempuan. Dia keluar untuk kebutuhan pokoknya silakan, sebagaimana Nabi berkata kepada seorang perempuan yang ingin melihat kebun anggurnya, padahal dia masih di dalam masa berkabung 4 bulan 10 hari, tidak ada masalah untuk urusan dunia. Karena memang dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ketika suaminya tidak ada, maka pindahlah kewajiban itu kepada ibunya. Jadi tinggallah di rumah yang disediakan oleh suami, kemudian jaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, atau jangan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Kemudian tidak boleh menerima pinangan kecuali pinangan mantan suaminya untuk rujuk bagi talak raj'i. Nah, itu masa iddah, itu pembagiannya. Kemudian berikutnya adalah rujuk. Ya, rujuk itu artinya mengembalikan ikatan dan hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak 1 atau talak 2 yang disebut dengan talak raj'i. Kalau talak 3 itu bukan rujuk lagi, itu menikah baru namanya. Ya. Nah, jadi mengembalikan ikatan yang tadi diputus dengan talak 1 atau talak 2 itu yang disebut dengan rujuk. Nah, selanjutnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islah. Suami-suami mereka lebih berhak merujukinya dalam masa menunggu itu jika mereka menghendaki untuk damai. Tapi kalau mereka memutuskan untuk pisah tidak rujuk-rujuk, ya sudah, jangan rujuk di masa iddah tersebut. Ya. Nah, jadi yang paling berhak merujuk atau datang lagi kepada wanita yang sedang iddah itu adalah suaminya yang sudah mengeluarkan talak 1 atau talak 2. Nah, siapa tahu setelah keluar dia 2 talak itu suaminya semakin dewasa, semakin mengerti apa yang menjadi aturan dalam rumah tangga. Di dalam rujuk ada beberapa syarat, ya, ada hukum rujuk. Sebelum syaratnya kita bicara masalah hukum. Rujuk itu ada kalanya diharamkan apabila merugikan pihak istri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dia rujuk supaya perempuan ini tidak bisa lepas darinya, tetapi ketika tidak lepas dia tidak juga mencukupkan kebutuhannya. Jadi kalau ibarat kata dia awak lihat tuang yang tak batali, dilapkan lelok dan muak, dipacil lelok dan muak blok. Nah,
sesudah dirujuk atau ditalaknya beliau. Sudah tu hanya sengaja rujuk beliau untuk mentalak lagi. Artinya dia hanya untuk menyakiti dan menganiaya istri tersebut. Kalau rujuk yang seperti itu, ya jelas itu. Rujuk jahiliyah bukan. Ibarat Islam itu perangai jahiliyah. Makruh apabila bisa diketahui bahwa melanjutkan perceraian lebih bermaslahat dibanding rujuk. Ya, rujuk itu bisa makruh. Kalau bapak ibu tahu, ya bercerai lebih bermaslahat dibanding rujuk. Artinya kita tahu tidak akan ada perubahan. Kemudian tujuan. Nah, kemudian yang ketiga sunat. Apabila bisa diketahui, ingat bisa diketahui bahwa rujuk jadi mendatangkan manfaat dibanding melanjutkan perceraian. Ketika kita melakukan talak, mungkin kita belum memahami apa yang menjadi kewajiban dan hak dalam rumah tangga. Ketika talak satu keluar, banyaklah orang yang memberikan nasihat dan lain sebagainya. Nah, ketika nasihat-nasihat itu datang, kita tersadar bahwasanya kita memang salah dan dia juga salah. Ini adalah kesalahan bersama, tidak satu pihak. Nah, ketika mereka sudah saling memahami dan rasanya kalau rujuk, kemungkinan hal yang pertama tidak akan terulang, maka ketika itu dia jadi sunat untuk rujuk kepadanya. Wajib bagi suami yang beristri lebih dari satu. Jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Jadi apa-apa yang punya istri lebih dari satu, alun dapat istri yang kedua jatah menginapnya lain, ala waktalanya. Ada bisa lupa capek lalu rujuk, sudah rujuk lagi jatah menginapnya, baru sudah tu dicarai elok. Jadi wajib rujuk itu hanya untuk yang punya istri lebih dari satu. Belum tiba jatahnya dia dan dapat dia hak menginap lain, alah aku lah bercerai lah ada syarat. Kalau lah kan dua balik itu penuhi, dia sudah tu baru lepaskan secara baik-baik. Ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya sunat, ada kalanya wajib. Dan rujuk merupakan hak dari suami, sehingga tidak disyaratkan di dalam rujuk itu izin dari istri. Nah, selanjutnya syarat-syarat istri yang dirujuk. Apa kalau kerujuk istri apa itu sudah digauli, kemudian talak yang dijatuhkan talak raj'i, kemudian dirujuk masih dalam iddah. Nah, kalau ikut tidak dikerajukan, ya ini rujuk. Nah, tapi talaknya tidak talak raj'i, talak tiga, talak main, itu tidak rujuk semua. Atau tadi talak satu baru itu dirujuk, tapi di luar masa iddah, bukan di dalam masa iddah. Itu tidak rujuk lagi namanya. Ya, itu menikah baru lagi. Nah, jadi yang bisa dirujuk yang sudah digauli oleh suaminya. Kemudian, ya kenapa? Karena kalau ini talak dan istri tadi belum disentuhnya, ada kecil di awal tadi, nah itu masa iddahnya dah. Perlu nunggu lah, langsung dicari lain silakan. Nah, cuman mungkin dalam masyarakat awak ada etika, asabalah agak seminggu. Tanamkanlah masalah itu dulu. Itu tergantung dia waktunya tu. Tapi kalau dalam agama, ya sudah, dia sudah lepas, tidak ada masa iddah dan tidak ada kewajiban suami menahannya. Jadi serujuk itu. Wanita yang dicerai sebelum disentuh tidak ada masa iddah. Sementara syarat untuk dirujuk itu masuk iddah. Ini masuk bukan ada, hanya dirujuk. Makanya hati-hati laki-laki dan baru menikah. Ya, malam tamu malam kedua lu mana-mana deh, akhirnya cerai-cerai gitu ya. Kamu jatuh cik. Lah, sudah selesai. Tak ada masa rujuk aja, tak ada masa iddah aja. Kalau banyak lagi, tentu sudah jangan biasa. Nah, cuman bayangkan resiko orang yang seperti itu. Hubungan mereka dianggap tidak sah. Syarat-syarat suami yang ingin rujuk balik berakal atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa. Jadi kalau suaminya gila tidak bisa rujuk, ya, apalagi suaminya belum balik, ya tidak sah menikahnya. Karena syarat sah suami yang akan menikah itu adalah
syarat calon suami itu sudah balik. Nah, kemudian atas kemauan sendiri, bukan atas dorongan atau paksaan ancaman, apalagi atas guna-guna sihir dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam masalah guna-guna dan sihir itu agak rumit untuk membuktikannya, kecuali orang yang ingin membuktikan ahli sihir pula. Tentunya tu. Kamu rujuk petang tak sah atau apa gitu? Entahlah, tak tahu sembuh, tak sadar sembuh kalau mau rujuk. Aku ada tu. Entah mungkin guna-guna abang buktikan susah. Makanya ada imam yang membolehkan beraja dan bersihir untuk mengantisipasi sihir itu sendiri. Dia untuk mengetahui orang itu kena sihir atau tidak, supaya jalan kedua bisa dijelaskan kepadanya. Di antaranya Imam At-Tabari. Nah, sama dengan belajar ilmu kriminal, ya kita belajar tentang ilmu kriminal. Bagaimana cara mencopet, mencuri dan merampok, bukan untuk diamalkan tapi untuk mengantisipasi ya cara-cara merampok kalau kita bertemu di lapangan dengan cara-cara tertentu. Nah, kalau itu caranya ekon estimasi. Kalau itu sihirnya, kalau menurutku tentunya itu kan sihirnya. Ada orang belajar psikolog bukan untuk jadi orang Kristen, tapi untuk membantah bukti dan dalil-dalil orang Kristen tentang ketuhanan dan kenabian. Disilakan. Nah, tapi yang setahu kami, ya selain imam itu semuanya mengharamkan untuk belajar sihir. Tidak disyaratkan ketika rujuk. Yang pertama pengetahuan istri, tidak disyaratkan rujuk. Karena rujuk itu hak suami. Tidak disyaratkan pula dalam rujuk izin dari istri. Tidak disyaratkan pula saksi, karena itu hanya anjuran saja. Jadi ketika suami ibu dan mentalak ibu tadi mengatakan terang-terangan rajak tuki ambu rujuk kepada engkau, ibu tak bisa mengecek, tak bisa apa rujuk-rujuk itu sedang. Ada saya ibu mengecek mendadak, nondah hak ibu mengecek mendadak. Ya rujuk ini hak suami. Ada bisa lo mengecek, oh dia lupa. Ya, kalau berubah perang hebat, lupa bisa rujuk ini kalau tidaknya rujuk gini tak. Apa perlu istri awak tahu kalau awak rujuk? Tak perlu. Dan jadi betul kalau istri misalnya, mau nak tentu apa antara rujuk tidak jadi. Yang penting suami itu tahu dia mau rujuk. Nah, sebenarnya mudah. Nah, tapi kalau lah terlibat di pengadilan itu agak susah. Ya, ada saksi. Kalau mereka sudah rujuk, ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya adalah yang lupu jadi tidak lupu. Negatifnya adalah orang malih mengurusnya ke pengadilan, orang malih mengurus surat-suratnya. Biarlah dalam agama Wassalamualaikum biarlah. Itu rujuk, itu iddah. Jadi selesai itu pembahasan talak, khulu, fasakh, iddah dan rujuk. Aturan-aturan dalam rumah tangga, mana yang dihalalkan dan mana yang sudah diharamkan. Nah, sesuatu yang diharamkan bagi kita wajib kita ketahui ilmunya. Sesuatu yang diwajibkan kita melakukannya juga diwajibkan untuk mengetahui ilmunya. Dan itu adalah dua hal yang mesti Bapak Ibu ketahui dalam hidup, dan itu ilmu yang kategori fardu ain untuk diketahui. Tapi saya enggak ya, itu tidak fardu kifayah akhir itu. Nah, itu dia. Nah, berikutnya, hukum menyusukan anak bagi seorang ibu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Talaq ayat 6, "Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra." Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuk ibu-ibu. Di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf." Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi diubah sebagaimana sudah menjadi kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah, dan di dalam Islam kebiasaan itu ditetapkan. Ketika Islam menetapkannya, maka dia sudah menjadi syariat
bukan meniru perangai orang jahiliyah. Pernikahan yang seperti bapak ibu lakukan sekarang, ada pinangan, kemudian menikah, ada akadnya, ada mahar, itu di masa jahiliyah sudah ada. Ketika Islam datang, itu salah satu cara menikah yang dibolehkan. Nah, ketika dibolehkan oleh syariat, maka awak tidak disebut meniru jahiliyah, tetapi awak menjalankan syariat Allah. Jadi seperti itu pula menyusukan anak, tetapi tidak ibunya upahkan ke orang lain. Nabi SAW bukan kepada ibunya, tetapi ada Ummu Aiman, ada Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah itu tinggalnya di kampung-kampung. Jadi orang Arab dulu kalau lagi anak ingin capek dapat anak beliak, kalau dia menyusukan akan terhalang untuk memiliki anak atau hamil lagi. Makanya wajar kalau dia mengatakan ASI itu adalah KB alami. Nah, orang dia sudah tahu ingin anak capek-capek. Aku nyukurlah anaknya ke kampung-kampung. Boleh di kota-kota itu suasananya tidak bagus. Kalau di kampung-kampung masih asri, masih bersih udaranya, dan kehidupan pun belum serusak kalau di kota-kota. Nah, dicarikanlah ibu yang akan menyusukannya dan dikasih upah baik-baik. Kalau bapak dan ibu ingin melakukan itu, maka silakan. Islam tidak melarangnya. Maka menyusukan anak bagi seorang ibu hukumnya tidaklah wajib. Apalagi kalau dalam firman Allah, liman arada an yutimma ar-radha'ah haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Menyusukan 2 tahun bagi orang yang ingin menyempurnakan sesuatunya, ingin menyempurnakan. Kalau tidak ingin tidak sempurna. Nah, kalau kajinya sempurna tidak sempurna, itu berarti bukan bulian dan bulian kajinya tu. Kedua-duanya bulian, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, bagi seorang ibu tidak menjadi kewajiban menyusukan anaknya, tetapi dia wajib mencarikan orang yang bisa memberikan dia sesuatu yang kalau tidak diberikan anak itu bisa mendapatkan mudarat. Diwajibkan bagi ibu menyusukan anaknya apabila, kalau tadi kan hukum asalnya, tapi kalau kondisinya anak tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya, itu lain cerita itu. Tadi carian si ibu tu nak namu ada, dipanggil ibu nak lain nak namu ada. Asal tu kisah Nabi Musa dan Jami ke sungai. Tapi dia putri, dia permaisuri, lalu dicarikan ibu susuannya, ada muat surah Allah je kan. Sebanyak itu manusia yang bisa menyusukan di dalam istana, tidak mau. Sampai datang ibunya sendiri. Begitulah Allah mengatur rencana. Barangkali kesanti yang Fir'aun tadi. Akhirnya orang dan kalian takuti justru di bawah jangguinya, di bawah ketiaknya, ini seorang mengadangkan. Ada apa tambah jo keimanan apa di Allah itu? Takui benar di Fir'aun itu. Fir'aun itu kalau kini itu ibaratnya punya mato-mato, anak mau makan di tahu dinyo, anak pakai tahu dinyo, pakai satelit mato-mato dan lain sebagainya. Kalau ada Allah dalam hati, kita takui. Kalau sendiri tidak dekat dengan Allah, sudah habis mati kita takui sendiri. Nah, jadi kalau anak tidak mau menerima air susu kecuali dari ibunya, ketika itu wajib bagi ibu menyusukannya. Kedua, kapan si ibu wajib menyusukan anaknya? Si bapak atau anak tidak memiliki harta untuk mengupah orang menyusukannya. Sedangkan si ibu sudah dicerai dan habis masa iddahnya. Kenapa dia cari terus? Itu ibu lupa, itu tidak suami apa, itu tidak istri apa ya? Itu tidak istri apa, tapi itu anak apa? Aku yang cerai pak. Pikir-pikir mana dulu? Siapa yang menyusukan coba? Akhir cek produksi itu, tidak ada maksudnya. Tapi kalau apa dengan cara yang produksi tadi, tidak punya bukti untuk mengubah produksi menyusukan anak tadi. Anak-anakku, anak lu punya harta, warisan dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi itu ibu wajib menyusukannya. Walaupun awak tidak terlibat, tidak terikat dengan bapaknya lain. Dan awaklah habis masuk iddah.
Berarti yang maksudnya itu kalau mampu si bapak, maka ibu yang menyusukan anak tadi, ya, dan itu adalah anaknya sendiri, tetapi dengan bapak dari anak itu dia sudah bukan suami istri, disuruh di dalam agama apa-apa dia upah kapadusi tadi atau kayu tadi. Kapan pansi atau ibu menyusukan anaknya hukumnya wajib? Tidak ada wanita yang bisa menyusukan kecuali dia. Jadi ketika itu fakta ayyan otomatis tertunjuk langsung inyo dan wajib menyusukan. Kalau ibu-ibu dan ada di daerah itu tidak boleh bisa menyusui kecuali dia. Tiga kondisi itu wajib bagi ibu menyusukan anaknya. Di luar tiga hukumnya ya boleh dan tidak diwajibkan. Hukumnya tidak wajib. Jadi ada ibu-ibu yang takut badannya rusak. Ya, dia ingin capek kori balik. Pokoknya dia nak mau menyusukan anaknya, ya rusak fisiknya, anak tertarik lakinya, macam-macam laki ceknya. Ketika itu kalau yo sudah. Tapi tidak ada yang sempurna selain ibu itu yang menyusukan anaknya, karena dia yang paling sesuai dengan anak tersebut, karena dia lahir dari rahimnya. Nah, dia boleh rancang mencari alasan-alasan kecantikan dan sebagainya. Itu tandanya lebih cinta kecantikannya daripada anak. Dan dia yang pentingkan fisiknya daripada kasih sayang kepada anak. Nah, itu namanya ar-radha, ya, susuan anak atau menyusukan anak. Itu hukumnya tidak diwajibkan, namun diwajibkan dalam 3 kondisi bagi ibu dari anak tersebut. Kita lanjutkan sesudah azan Isya. Selanjutnya masalah yang terakhir dalam halal dan haram, ya, dalam rumah tangga atau pernikahan adalah masalah al-hadanah. Di sebelum itu, ketika ibu-ibu tidak menyusukan anaknya, dia upahkan kepada orang lain, maka tentu orang yang menyusukannya seandainya dia punya anak yang berlainan jenis dengan anak kita, maka mereka akan menjadi mahram. Kalau dia punya anak perempuan dan anak yang kita berikan untuk disusukan itu laki-laki, maka perempuan tadi anaknya itu tidak boleh kita nikahi karena sudah mahram, karena sepersusuan. Nah, sepersusuan yang bisa menjadikan seseorang itu mahram kita adalah ketika dia menyusu waktu masih kecil. Ya, bila anak-anak itu menyusu ya sampai umur 2 tahun tuh. Kalau lah kadang dia tu nak sepersusuan dia tu. Kalau ada yang mengecek bertanya model tu suami menyusu ke istrinya misalnya, atau sebenarnya sepersusuan itu tidak kadang tu. Itu kerajaan. Kalau ketika kita yolah. Nanti di sanalah perdebatannya tu. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Makanya muncul masalah nanti bang asi dan lain sebagainya. Bang asi itu yang bisa dikasih jalan keluar, ya catatlah asi punya usia, sehingga anak nama minumnya, maka mereka dengan anak perempuan yang punya asi menjadi mahram karena sepersusuan. Ya, kalau dia masih kecil, kalau kadang sudah detong sepersusuan. Nah, selanjutnya hadanah. Hadanah itu artinya mendidik atau mengasuh, memelihara, memperhatikan orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena dia masih kecil, atau memang dia tidak berakal alias gila. Bisa gilanya permanen atau gilanya semi permanen. Nah, orang yang seperti itu ketika kita mengasuhnya, maka pengasuhan itu disebut dengan hadanah. Nah, berhubung pembahasan kita masalah anak, sekarang anak yang ditinggal oleh orang tuanya misalnya, nah, siapa yang akan menjadi pengasuh? Hadanahnya kepada siapa? Atau suami istri melakukan perceraian, anaknya belum bisa berdiri sendiri, mengurus dirinya sendiri belum bisa. Nah, ketika itu seandainya si bapak yang mengasuh, maka hak hadanah untuk si bapak. Kalau ibunya yang mengasuh, berarti hadanahnya milik si ibu. Nah, jadi untuk masalah hadanah kita lebih menjurus kepada anak yang ditinggal oleh orang tuanya atau anak yang orang tuanya melakukan perceraian. Itulah yang diributkan di banyak pengadilan ketika ada perceraian.
hak asuh anak kasihan. Dan laki-laki ingin masuk, dan padusi ingin masuk pula. Nah, kadang-kadang perceraian itu terjadi di si isteri sibuk banyak. Kini ingin lagi masuk anak yang ketika suami aku tak asuh dia. Tentu hakim nak macam lihat patuinya, ya, punya kompetensinya, punya kapasitas enggak, atau tak aja saya kadang ingin mengasuh, ya karena tidak ingin buruk, tidak ingin dikecil, ini adalah menjadi penyebab perceraian. Kau buktinya anak ambo nak bertanggung jawab, kan ada orang dulu, ya untuk gengsinya dan lain sebagainya. Hukumnya wajib hadanah itu, karena kalau anak tadi ditinggalkan, maka dia bisa binasa, mudarat bisa berdatangan kepadanya. Nah, wajibnya memberikan asuhan kepada anak seperti wajibnya memberi nafkah kepada anak. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Orang yang paling berhak di dalam Islam untuk hadanah itu adalah ibu. Ya, hadis ikoyo kalah kami ibu. Anak bisa ibu dilawan dan sepakai itu. Ya, dalam aliran mazhab manapun, ya 4 mazhab itu. Ibu orang yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh ketika anak tadi, ya, ketika mereka melakukan perceraian. Nah, kalau ada yang meninggal, ibu yang meninggal, maka ibu di situ artinya padusi yang paling berhak untuk mengasuh dari keluarga ibu yang meninggal tadi. Dari Abdullah bin Amr bin As, seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, inna ibni haza kana batni lahu wi'an wa saddi lahu siqar wa hijri lahu hiwar wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ahaqqu bihi ma lam tankihi. Hadis dari Imam Abu Daud dan hadisnya hasan, ada juga yang mengatakan sahihul isnad. Nah, seorang perempuan berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, anakku ini, ya, masih butuh pengasuhan, dia masih butuh ASIku, dan dia masih butuh, ya, kehangatan dan dekapanku. Tetapi bapaknya mentalakku, dan bapaknya ingin mengambil anak ini dariku. Lalu Nabi SAW berkata kepada perempuan tadi, engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum menikah. Anak masih ketek, masih butuh susuan dari ibunya, masih butuh dekapan dari ibunya, kehangatan dari ibunya. Maka ketika itulah yang mengenai ibu lebih berhak terhadap anak tersebut selama belum menikah, kata Nabi SAW. Nah, dari Abu Ayyub, Nabi juga berkata, ya, man farraqa baina walidatin wa waladiha, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyamah. Hadis hasan dari Imam At-Tirmidzi. Siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan dia dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat kelak. Jadi jangan cuba-cuba pisahkan seorang ibu dengan anaknya selama belum menikah kecil tadi. Karena risikonya apa ibu kalau berani, maka akan dipisahkan pula di akhirat dengan orang-orang yang kita cintai sebagai balasan. Di awal memisahkan orang itu di dunia, di akhirat dipisahkan pula oleh Allah. Kalau ibu tidak ada, maka neneknya. Kalau neneknya tidak ada, saudara perempuan kandungnya. Saudara perempuan kandung tidak ada, saudara perempuan seibu. Kalau tidak ada seibu dan sebapak, bagaimana? Pada itu urutan. Kalau dakwah etiknya, ada lain sebagainya. Secara kesimpulan saja, di dalam 4 mazhab urutannya sebagai berikut, ada beda-beda segini. Yang pertama, kalau terjadi perceraian, maka anak kecil itu akan diasuh oleh ibunya. Dia yang lebih berhak. Kalau ibunya tidak ada, maka nenek dari pihak ibu. Kalau nenek dari pihak ibu tidak ada, maka nenek dari pihak bapak. Nah, kalau tidak ada ketiga-tiganya, saudara-saudara perempuan kandungnya, ya, alias etek dari anak itu. Nah, kalau nang kandung tidak ada, maka saudara perempuan dari pihak ibu. Nah, kalau saudara perempuan dari pihak ibu tidak ada, maka ya anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Anaknya deh. Ya. Akan terbayang tu. Ibu tidak ada, maju nenek dari pihak ibu. Nenek pihak ibu tidak ada, maju nenek dari pihak bapak.
Tak lu ada saudara perempuan. Ya, kemudian saya lagi saudara perempuan dari pihak ibu kalau nak kandung. Saya lagi anak-anak perempuan dari saudara perempuan kandung awak. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan begitu seterusnya sebagaimana susunan dalam menerima warisan. Kalau Malikiyah, ibu yang pertama yang berhak. Kemudian nenek dari pihak ibu. Kemudian khalah. Khalah ini adalah saudara perempuan dari pihak ibu. Ya. Ibu awak punya saudara perempuan, itu khalah namanya. Kalau ayah awak punya saudara perempuan, itu emak namanya. Nah, kalau dalam bahasa awak, itu etek, bibi, sama saudara bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Arab agak berbeda. Nak ada khalah, nenek dari pihak bapa. Jadi lebih didahulukan khalah daripada nenek dari pihak bapa, saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan dari pihak bapa, anak perempuan dari saudara laki-laki. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak bapa, akhwat, alias saudara-saudara perempuannya, kemudian khalah, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, kemudian baru ammah. Ya, aku memang bisa dibaca saja. Ya, berhubung nanti di dalam masalah rumah tangga seperti ini, mazhab yang dipakai oleh pemerintah mazhab Syafi'iyah dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 74 ada 13 rujukan kitab mazhab, semuanya mazhab Syafi'iyah. Nah, jadi ya aturan-aturan mazhab Syafi'iyah lebih banyak masuk ke dalam aturan pernikahan, warisan, wakaf, wasiat, kemudian yang sejenis dengan itu. Hanabilah ibu dari ibu, kemudian nenek dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak bapak, saudari kandung, saudari seibu, saudari sebapak. Mungkin lainnya sampai model tu bana Rumi awak untuk memilih. Tapi dibahas oleh ulama untuk membuktikan Islam itu mengatur segalanya untuk kemaslahatan manusia. Cubalah cari dalam agama lain, cubalah cari dalam syariat lain, sampai tidak sebegitu detail. Ketika anak orang tuanya bercerai, siapa yang ditetapkan oleh agama berhak untuk mengasuhnya. Jadi tidak diajar bahawa menikah jodoh, diajar lo dia agama ubah bercerai elok supaya dapat dosa awak. Diajar doa kewajiban sudah bercerai itu. Diajar pula dia agama anak dan akibat bercerai itu kalipangakan. Diajar sebenarnya. Kalau kau tu, jadi cubalah cari dalam agama lainnya. Tak usah penentuan-penentuan seperti ini. Nah, jika tak seorang pun dari kalangan wanita baru maju pihak laki-laki dan sebanyak tadi tidak seorang Allah jodoh, ibu tidak ada, nenek dari pihak ibu tidak ada, nenek dari pihak bapa tidak ada, saudari perempuan tidak ada, ya bibinya, eteknya tidak ada, pihak bapa, pihak ibu tidak ada. Itu kan jarang orang itu. Nah, kalau ada cik-cik ni, nah kalau seandainya tidak ada juga, maka maju laki-laki, mulai dari bapa. Tarwi katik, maka suinya bapa kakek, bapa dari kakek dan tarwi katik. Kemudian sialai saudara kandung dan anak-anaknya. Kemudian baru paman dan anak-anak. Nah, sesuai dengan urutan asabah dalam masalah warisan. Nah, jika ada dua pihak yang sama-sama berhak, ya, misalnya punya saudara perempuan berdua, dan berdua pun nak nama mengalah. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau ada dua dan sama-sama berhak, maka dahulukan yang lebih warak, yang lebih takut ya terhadap masalah yang dilarang. Jangankan yang haram, yang belum pasti haramnya saja dia sudah jauhi. Itu warak namanya. Kalau sama waraknya Ustaz, ana lebih tua. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kalau samunya dipangakan, diundi alias di Quran. Anak keluar namanya, inyonan akan mengasuh atau mendapatkan hak untuk hadanah. Syarat bagi orang yang ingin mengasuh anak seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan, adalah balik berakal, sanggup mendidik yang diasuh, kemudian berakhlak mulia. Ya, jelas kalau seandainya dia tidak berakhlak mulia, ibu nak mengasuhnya atau etik nak mengasuhnya, suku mabuk, suku pulang malam, bawa laki-laki yang bukan mahramnya tiap hari, maka ketika itu tidak berhak sama sekali untuk hadanah. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan Islam
Jadi karajo apa ibu babayu kalau ada keluarga awak dan diasuh oleh orang non-muslim. Ya, makanya pernikahan beda agama itu dilarang oleh Islam. Syarat khusus bagi perempuan, nah ini dia, ini penting. Kalau perempuan tersebut ingin mengasuh anak tersebut, maka ya syaratnya adalah dia tidak menikah dengan laki-laki asing bagi si anak atau kerabat si anak yang bukan mahram. Nah, itu yang dikecek dari Nabi itu. Engkau lebih berhak terhadap anak tersebut selama engkau belum menikah. Nah, kalau menikahnya tetapnya berhak dapat selama yang dinikahinya itu bukan orang asing bagi si anak tadi, masih kerabatnya. Ya. Atau yang dinikahi itu ya masih kerabat, tetapi bukan mahram. Tetapi masih mahram. Dia karib kerabat, tapi masih mahram. Ada lo karib kerabat, bukan mahram. Kalau padusi tadi menikah, ya, dia laki-laki yang asing bagi si anak, ada hubungan kerabat, kemudian ada hubungan kerabat dengan si anak, tapi bukan mahram, maka lebih dari itu. Kenapa? Ya, kalau anak nanti asuh dalam masalah hadanah, itu di bawah umur 7 tahun. Nanti kalau seandainya perempuan tadi menikah dengan laki-laki yang bukan mahram si anak, itulah dia nanti padusinya, ada awat itu. Coba cari agama lain yang demikian sampai ke situ. Cerita. Kalau ada debat ni kicang korang, lain dah pak model tu orang agama pak nak. Ya mana dijago nasab. Agama Islam diturunkan salah satunya menjaga nasab keturunan. Payujan rusak. Dia dosa seorang ibu yang masuk anak masih umurnya di bawah 7 tahun. Masih ketik, tak bisa membuat kerajaan surang, tak bisa. Kan ikut anak Allah dah. Bercerai dia suaminya, maka si ibu lebih berhak, kata Nabi SAW, selama dia bernikah. Dia berhak untuk mengasuh anak tersebut. Kalau yang dia nikahi adalah anak yang orang yang bukan asing bagi si anak, atau orang yang masih ada hubungan mahram dengan si anak. Itu nyata. Ya. Nah, ini contoh, ada seorang wanita, kemudian dia punya anak, lalu dia bercerai dengan suaminya. Asia kira-kira laki-laki yang mahram bagi si anak tadi nan padusiku boleh menikah dengan Asia kira pamannya, saudara ayahnya. Ya. Jadi tidak sulit untuk menggambarkannya. Si A dan si B menikah, si A si B bercerai, dia punya anak seorang. Nah kemudian si A punya saudara laki-laki, lalu si B menikah dengan saudara laki-laki suaminya. Masih mahram anak itu tak? Si. Nah kalau begitu, paciklah hak tadi. Akhirnya menikah dengan laki-laki yang tidak ada hubungan dengan si anak, asing baginya. Ketika kita iyalah, ketika kadang kita faham, bisa berkhalwatnya. Ya. Walaupun ketika laki-laki tadi berhubungan dengan ibunya, maka anak perempuan tadi termasuk mahram, haram dinikahi karena anak tiri tidak boleh dinikahi kalau ibunya lah dicampuri. Tapi kini hal seperti itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi laki-laki. Bahkan anaknya sudah surangnya kerajaan, boleh nak pilih nak orang lain yang anak wah. Jadi betapapun sedikitnya resiko, Islam tetap mengantisipasi itu. Nah bagi laki-laki, kemudian tambahan bagi perempuan memiliki hubungan mahram dengan si anak dan tidak diasuh dalam rumah yang tidak menyukainya atau mengasuhinya. Jadi bagi ibu-ibu yang akan mengasuh anak, jangan tinggal di rumah yang orang di rumah tu tak suka dia. Risikonya karena awak kadang mungkin bisa awak kenakan dia nak tu di rumah. Dan di rumah awak akhirnya asal untuk kisah ratapan anak tiri dan lain sebagainya.
Nah, syarat untuk laki-laki memiliki hubungan mahram jika yang diasuh perempuan. Apa-apa kalau kamu asuh anak, ada hubungan mahram aja anak. Kalau tidak, habis apa dulu. Memiliki orang yang bisa membantu bapak untuk membantu mengasuh anak tersebut. Ya, ada ustaz anaknya umur 3 tahun baru dapat dah buah hak. Kalau tidak ada penusi yang bisa mengasuh. Maka itu ke laki-laki, anak laki-laki pun nak ketaluk dia masuk anak dah umur 3 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Boleh diuji surang-surang sih. Nak ketaluk tiwa ini tu. Sudah tu ialah menyerah. Itulah Pak. Ya, ini jangan diremehkan isteri awak. Sabarit tu kira joya. Yang awak sendiri mengaku tak bisa lakukan. Cubalah kalau nak percaya barulah ia nampak dan menjaga hati. Ya, kita kau dapat wah bidan dia. Barang orang nak suami jadi bidan isteri. Jadi bidan tu kan dia terpasul saja tu. Apa ni? Dia dah menolong bayi lagi. Apa nak janjian dari Allah alat untuk itu? Wak nak dia potensi untuk mengasuh anak yang masih ketek tu. Tapi kalau lagi saja tak surang, orang bantu dia yang macam ayo laki-laki dia boleh. Tak bisa menyok makan surang, tak bisa laki baju surang. Lah salah saya dia nak tu kerja surang. Ayolah laki-laki itu. Karena laki-laki dia memerlukan biaya dia. Karena anak tu tak butuh serupa yang dibutuhkannya ketika masih ketek. Ini membutuhkan biaya lagi untuk hidup. Karena dia bisa mengurus dirinya surang. Makanya ketika kadang anak tu bisa memilih tinggal di siap di ibunya atau di bapaknya. Makanya dalam undang-undang positif di Indonesia, sampai anak tu umur 21 tahun, bapak kalau berpisah di ibunya, bapak tetap wajib memberikan nafkahnya. Kalau bapak nak muak, si ibu bisa mengadu ke pengadilan. Pengadilan memasuk bapak untuk mengeluarkan fikir berlanjut. Syukur tak syukur harus keluar. Kalau nak masuk dalam penjara. Ini kalau dapat pisah di ibunya, fikir keluar ibu, dia bisa di ibunya. Apa dia tambah rancang nampak dia awak. Itu menyesal. Jadi ada aturan-aturan. Kalau ia Pak ingin aku tu mahram awak kemudian ada yang bisa membantu awak dari saudara-saudara perempuan awak atau keluarga awak yang perempuan. Ya mungkin istri awak, mungkin saudari perempuan awak. Ya karena dalam masalah mengasuh anak yang sangat kecil itu, laki-laki tidak diberi oleh Allah semacam potensi sebagaimana diberikan kepada wanita yang disebut dengan al-umumah, perasaan keibuan. Itu penusi tentunya. Laki-laki dan punya. Itu janji dari Allah sebagai bekal supaya perempuan tahan mengasuh anak. Makanya Islam menetapkan ketika ketek ibunya lah yang lebih berhak dan kalangan wanita lah yang lebih berhak. Nah, kalau di dalam kebiasaan masyarakat ketika ada anaknya susun paku umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, suaminya bercerai, dia istrinya. Dikumpulanlah anak-anak tu di rumah gadang saya. Saya nak bagi makan. Saya nak bagi makan Pak. Apa agama? Ya. Kalau di dalam kebiasaan itu model itu. Kasihan anak itu. Kayak ibunya. Sesuai di Islam itu. Tapi nama lewat, nama dia makan dia. Nah yang makan ibunya. Padahal dalam agama siapa wajib bagi makan anak. Apa? Akhirnya apa dia kemana? Pak ala Pak Ilo cari nama baru. Itu kan. Ini apa ayam dia? Ada orang tu nama enggak. Cari ada contoh ayam aja deh. Kita. Cari pemimpin. Cari ayam aja ayam baik cari pemimpin. Jadi bapak-bapak separuh itu sesuai dengan anak kita itu ke ibu, dia butuh ibu. Tapi banyak yang dukung. Kalau anak itu nama dia melaju siapa? Apa? Karena hubungan apa jo anak tidak akan putus dengan perceraian, sedangkan hubungan bapak dengan ibunya sudah putus dan ketika itu tidak ada kewajiban awak menafkahi ibunya lain kecuali kalau awak menceraikannya dan ada masuk iddah.
Kecuali awak menceraikan nyonya sedang hamil, lelaki ni melayakkan, ayo dia belanja, dia makan, dia tempat tinggal. Tapi kalau lah putih, lah habis masa idahnya, untuk anak manusia nak kewajiban nafkahnya. Untuk anaknya tetap berlaku. Jadi jangan salah-salah, perceraian itu yang diputuskan yang mana saja, yang tetap berlaku kewajiban yang mana saja. Sehingga wajar jadi laki-laki nambah dosa di muka bumi, semakin lama lebih menambah dosa saja. Karena nak menjalankan kewajiban yang masih berlaku hanya gara-gara dia awak tak tahu apa dia nak bila menjalihkan seadanya dan bisa dia hendak mengecek yang boleh tahu tak? Ya, Rasul itu sebagai saksi kami sudah sampaikan semuanya. Kalau begitu, nak kalau ada, tahulah kami. Itu tujuan Nabi nak menyampaikan ini. Itu nak tabligh nama itu kitman, menyembunyikan risalah yang wajib disampaikan. Tak mana namanya itu khianat. Jadi itu sifat yang mustahil bagi para rasul. Ada pertanyaan dari bapak dan ibu? Itulah pembahasan kita di dalam halal dan haram. Di dalam permasalahan rumah tangga. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama, kalau yang ditalak itu masih bisa rujuk, ketika dia berkhawat, itulah rujuknya. Dia talak satu, ya, maka kecil tadi kan kewajiban suami dia belanja makan minum sampai 3. Ketika awak berkhawat dia bagus tak, lalu jual. Atau kalau ada talak cerai, jalan jauh dia rumah sampai tinggal. Itulah tinggallah serumah dia. Lama kalau masakannya, lalu jual tu. Atau kalau talak ketiga, itu dah bisa serumah dia. Itu ayo kena jual. Itu nang talak baik. Amakku nang dia kayaknya rumah sampai 3 saja. Awak dah disalin. Kecuali baliaknya dengan pernikahan yang baru, akad nikah baru tu namanya. Bolehnya menerima dalam masa iddah tu kalau dia rujuk dari laki itu tak rujuk sebenarnya. Itulah pernikahan yang baru. Seperti itu. Jadi ketika talak ketiga dia tak ada hubungan lagi. Ketika dia tak ada hubungan, sudah ketika dia serumah itu berbahaya. Tapi kalau dia masih ada hak rujuk, hanya serumah itu tandanya rujuk. Seperti itu. Jadi kalau mazhab yang paling ringan dalam masalah rujuk kan mazhab Malikiyah. Berkhawat itu salah satu tanda mereka sudah rujuk. Tapi kalau tidak ada hak rujuk lagi, maka tidak bisa lagi berkhawat dengan dia. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah dana zakat untuk membantu program pemerintah? Program yang mana? Kalau program duit jalan, bisa. Nah, kalau program duitnya apa-apa semacam sekolah, ayo bisa. Karena zakat itu dia ke orang. Ya, ingat, bukan ke lembaga tapi ke orang. Miskin, orangnya dia. Fakir, orangnya dia. Nak kampuangnya waktu kampung miskin, Ustaz Abi ada jalan, tak itu. Salapan itu kan asnaf yang 8 orang. Fakir, miskin, ambil zakat, mu'allaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, bimusabil, fisabilillah. Fisabilillah pun awak pakai orang yang berperang menuju yang berperang di jalan Allah, atau orang yang membunuh orang kafir dalam medan pertempuran. Walaupun orang kaya yang berhak dapat zakat, orang bisa dulu, tidak bisa. Itu nanti dikritik. Banyak dana bas itu untuk program pemerintah, untuk pencitraannya, untuk mengundang dari kondang dari luar Jawa dan sebagainya. Dia boleh tapi zakat atau nama ilmu sabil. Kalau ahlinya wasat.
Ada tuh dundangnya tuh. Kalau dana 70 juta lebih kurang. Dari mana? Ya, dari bas dah. Tidak muat. Bisa bilang gitu. Tidak mau ikut sambil. Kan dalam perjalanan kok dekat lebih. Hanya bisa bilillah. Bisa bilillah tu ya bisa dua. Bisa bilillah dalam medan pertempuran. Kalau orang nak berperang, bisa bilillahnya pergi mengaji. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang kedua menuntut ilmu, makanya di jalan Allah. Yang kedua menuntut ilmu di jalan Allah, walaupun mengajar ilmu itu lebih tinggi lagi. Nah, kalau program-program pemerintah dan edukasi berhubungan dengan asnaf yang 8, you ke orang tu nanti dia silakan. Kalau program-program yang edukasi, irigasi, jalan, WC umum, itu nak dari situ. Biarlah dari dana lain. Karena fisabilillah tak bisa masuk ke situ menurut kami. Karena fisabilillah, kalau seandainya satu jalan yang membuat awak dapat ridha Allah tu fisabilillah, anak tu magiak ke miskin tu fisabilillah. Ini nama tu. Aman nolong orang nak utang lebih dari utang tu fisabilillah. Ini nama tu. Jadi untuk ada sambil Allah fakir miskin ambil zakat mu'alaf tu tujuan itu fisabilillah. Itu nanti kecen di dalam bahasa Arab perincian kemudian disebut yang umum sesudah itu siu-siu. Semuanya yang fakir miskin cak sabui zakat tu untuk fisabilillah. Ada yang sampai itu selesai. Menyebutkan yang umum sesudah yang rinci atau tafsir ba'da tafsir abas siu-siu. Dan Allah nak memakai bahasa siu-siu. Maka buatlah pendapat yang mengatakan fisabilillah bukan makna umum, tetapi makna syar'i, makna terminologi. Orang yang membunuh orang kafir di medan perang, yang membunuh orang kafir di medan perang. Ya, itu nomor hak tapi walaupun orang kayu. Dan ketiga, boleh manusia yang tak pakai mahram pergi umrah kalau dia mau boleh. Dengan catatan dia punya kawan manusia yang bisa dipercayai. Tapi dalam rombongan itu sudah 20 laki-lakinya seorang manusia. Dia nak boleh. Cari tempat lain. Itu sudah kita jelaskan. La tusafiru mar'a itu apa maksudnya? Ada pula hadis Bukhari. Ya, berjalan seorang wanita dari negeri, satu negeri dari Irak. Dia berjalan sendirian dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Sampai dia melakukan tawaf di sekeliling Baitullah. Jadi hadis-hadis tentang wanita tidak boleh musafir itu ada rinciannya. Dia tidak boleh musafir kecuali dengan mahramnya kalau perjalanannya bukan perjalanan yang wajib. Nah, sekarang umrah ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Nah, tentu kalau dia berpendapat umrah itu adalah perjalanan yang wajib, maka tidak disyaratkan mahram baginya. Adapun perjalanan yang tidak dikategorikan wajib, maka dia harus pakai mahram. Nah kemudian mahram itu untuk menjaga dari fitnah. Nah sekarang mahram tidak ada, tetapi ada pengganti yang bisa menjaga perempuan tadi dari fitnah, yaitu rombongannya sesama perempuan yang bisa dipercaya. Kemudian ada seorang pemimpin yang diamanahkan memimpin perjalanan tersebut, sebagaimana istri-istri Nabi pergi melaksanakan ibadah haji yang bukan kewajiban lagi ketika di masa Umar bin Khattab, dan yang menjadi pemimpin rombongan adalah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang itu bukanlah mahram istri Nabi. Itu dari orang tunangan kuat. Istri Nabi tetap pergi haji sesudah Nabi wafat. Haji itu haji kedua, ketiga. Haji itu wajib tak? Tidak. Haji sunat itu juga. Justru istri-istri itu Nabi berangkit rombongan perempuan yang dipercaya. Ketuanya siapa? Sahabat yang dipercaya, yang diperintah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi tak cik pendapat. Oh dia awak dah boleh dah. Ya sudah, jangan payah umrah. Cik lagi. Tapi nama leh awak orang sasik berdusuk, jangan palu berdusuk kadang pendapat itu yang tak boleh. Pakai sana ada awak pendapat yang melarang tu dulu untuk awak surang saja. Kalau ini kan mengecek, berdiskusi diorang, baca sudah dulu. Aku membaca kadang tak sampai selesai, tapi lah haram sesudah. Jadi ketika ada punya travel, ada mulia ya, tentang selang, baru tu bertarik dia.
Ini ada kota sekian. Itu kan sampai jual kena kamu. Awak selalu tu orang yang konsisten. Walaupun datang ke ketungan dia tetap konsisten jawab cepat tuan, dia kalau lawan cuban asalnya. Nah, oleh karena itu, kalau dia mengatakan tidak boleh, ya sudah. Kalau dia mengatakan boleh, itulah di antara penjelasan. Nah, di dalam masalah ini, Najaleh dan beliau pernah menakikkan. Jangan mengaturkan ulama sepakat sementara orang sepakat. Berhubung mazhab Syafi'iyah mayoritas di Indonesia. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan kalau ada wanita yang bisa menggantikan mahramnya sebagai orang yang bisa menjaga dia dari fitnah, maka itu silahkan. Nah, kalau bagi mazhab Imam Malik, kalau perjalanan itu kategori wajib, maka tidak disyaratkan. Hanya kan permasalahannya istita'ah baru melaki haji itu ini. Bagi perempuan masuk istita'ah kan kalau itu tidak punya mahram. Kalau di Palujang masalah bisa ada namanya cek mahram tuannya suaminya dan lain dah. Jadi kalau tak punya suaminya lain, ada bisa pergi haji. Alah tuanya, tak ada mahramnya itu, tak boleh pergi haji. Kemampuan fisik ada, ya. Kalau punya latu dia kuat, kemampuan harap tu ada. Lagi kira orang muda itu nak semua ada, harus dicari secara keseluruhan. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tidak membolehkan, maka dia tidak akan pergi umrah. Ada yang membolehkan, maka dia akan pergi umrah. Tapi boleh selama dia bisa menjaga fitnah. Di antaranya dia punya rombongan sesama perempuan dan dia punya pemimpin yang bisa dipercaya. Ya, sebagaimana istri-istri Nabi tetap melakukan ibadah haji sesudah beliau ya Rasulullah SAW wafat. Hadis itu dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Boleh satu Ustaz? Ya, silakan. Jadi berhubungan dengan mahram tadi misalkan itu apakah ini pemohonan atau bagaimana Ustaz? Kan sekarang itu kan ada surat mahram. Ya. Kalau orang yang perempuan yang pergi umrah atau haji plus di bawah umur 45 tahun itu ada surat mahram. Sementara surat mahram itu kan dibuatkan di paspor. Misalnya saya, ada seseorang wanita dibuatkan di paspornya keponakan saya. Sementara itu nggak keponakan. Bagaimana sebenarnya itu Ustaz? Ya, secara bagus tak. Ya, itu betul. Ini menekan Allah. Ya. Itu kecewa lah berarti kemenakan kecil-kecil. Mau dia tu. Itu lapas yang dipecik sesuai dan diucapkan. Berarti surat mahram itu nggak boleh Ustaz? Ya kalau secara apa? Ya jelas tidak mengatakan sesuatu sesuai kenyataan. Nah, cuman kenapa dia mesti masalah itu? Ya. Apakah surat itu bisa termasuk kategori ya membatalkan ya syariat bagi orang yang umrah? Atau itu hanya menuruti satu mazhab sementara mazhab lain memuliakan? Itu dia. Apakah orang sepakat itu? Kalau sepakat, ya itu lagi satu. So pasti orang merajut. Pilih ikut sepakat itu. Yang mazhab yang dipakai oleh tuan rumah adalah yang mengatakan harus pakai mahram di bawah 45 tahun.